بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعليكم البر الجواد السلام. الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله. بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي في هذه الليلة المباركة. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. هذا لقاؤنا الخامس. Ini pertemuan kita yang kelima, jadi kalian ya. Ya, semoga usaha kamu memberikan kemudahan dan taufik. Baik. Di pertemuan kita yang lalu, Mas sekalian, في لقائنا الماضية في لقائنا الماضي كنا وصلنا في باب أصول الدين. Kita di kitab Sulam Taufiq. Kita sudah sampai di pembahasan Usuluddin, akidah. Jadi ini bagian pertama dari tiga bagian kitab ini. Seperti kita sampaikan sebelumnya, kitab ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama membahas tentang akidah, kemudian yang kedua membahas tentang fikih, dan yang ketiga membahas tentang uh, adab dan akhlak. طيب. باب أصول الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Bab usuluddin. Bab pembahasan terkait dengan usuluddin. Yang dimaksud usuluddin di sini adalah al-aqidah. Faslun fil wajibi ala kulli mukallafin. Pasal terkait tentang kewajiban bagi setiap mukallaf. Dan kemarin ini sudah sempat kita baca, alhamdulillah, dan kita terjemahkan secara sekilas. Tapi kita baca sekali lagi supaya lebih jelas dan baru nanti kita jelaskan insyaallah makna-makna yang terkandung di dalamnya. Qala al-muallif rahimahullah yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil islam wa thubutu fihi ala ad-dawami والتزام ما لزم عليه من الأحكام. Waltizam di sana membacanya waltizam ibu sekalian, karena di sana iltizam aslinya, bukan altizam tapi iltizam, hamzahnya hamzah wasal, kita baca langsung waltizamu. Waltizam. طيب. ما معنى هذه الكلمات أو الجمل؟ يجب على كافة المكلفين. Diwajibkan bagi semua mukallaf. Diwajibkan bagi semua mukallaf ad-dukhulu fi dinil Islam, untuk masuk di dalam agama Islam. Wa thubutu fihi 'ala dawam, dan al-baqa. Thubut maknanya di sini al-baqa, senantiasa berada di dalamnya, atau istiqamah berada di dalamnya, 'ala dawam selamanya. Waltizamu ma lazima 'alaihi minal ahkam, dan uh, iltizam di sini maksudnya adalah mengamalkan segala hukum, semua hukum yang dibebankan kepadanya, malazima alaihi, yang dibebankan kepadanya, minal ahkam, dari hukum-hukum, atau kita terjemahkan tadi, dan mengamalkan semua hukum yang dibebankan kepadanya. Baik, ini terjemah singkat. Ini terjemah singkat. Sebelum kita jelaskan maksud-maksudnya, hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian terkait terjemah singkatnya? Halo, hal min soal? لا يوجد. لا يوجد. طيب، إن كان لا يوجد نبين. Kita jelaskan, Mas sekalian. Pertama, yajibu ala kafatil mukallafina
ad-dukhulu fi dinil Islam. Yajibu kita katakan tadi maknanya wajib, gitu kan Ibu ya? Wajib. Maksudnya wajib di sini adalah harus. Harus. Dan sempat di Al-Muqaddimah, Al-Muallif rahimahullah menyampaikan apa yang dimaksud wajib. Wajib itu adalah talabu syar'i talaban jaziman. Yaitu apa sesuatu hal yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan dan permintaan ini mengharuskan jazim, yaitu mengharuskan ya harus nggak boleh nggak. Makanya biasanya juga di wajib itu diterjemahkan atau diartikan dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Nah, di sini demikian, wajib, harus, wajib, nggak bisa nggak. Dan di sini wajib di sini fardu ain, wajib aini. Semuanya, bagi semuanya, bukan fardu kifayah. Bukan kalau sebagian mengerjakan berarti sebagian yang lain sudah gugur dari kewajiban. Enggak, ini wajib di sini adalah wajib ain atau fardu ain bagi semuanya. Makanya di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan ala kafah al-mukallafin. Kafah maksudnya kafah apa? Kafah bermakna jami'. Kafah bermakna jami'. Kafah seluruh. Maksudnya seluruh, jami'. Kafah dan jami' maknanya sama. Jadi yajibu ala jami' al-mukallafin. Sama Salam. maknanya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini suaranya Bu Ashwah. Kaifa hal? Allah yahfaz. Alhamdulillah bikhair. Afan Ustaz. La ba'sa. Yusrallahu warahmatullahi. Baik. Jadi diwajibkan kepada seluruh. Kafah bermakna jami'. Seluruh al-mukallafin. Mukallafin kemarin sempat kita bahas sekilas. Mukallafin ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim dari kata mukallaf. Ibu sekalian, kebanyakan dari ibu sekalian sudah belajar bahasa Arab. Jadi mukallafin ini jamak mudzakkar salim. Aslinya al-mukallafuna, demikian. Al-mukallafuna. Tapi majrur. Majrur. Kenapa majrur rumah sekalian? Ada yang bisa menjawab? Ada ala kali. Kalau ala itu harful jar yang dipengaruhi oleh harful jar itu hanya kata setelahnya saja. Jadi di sini kafah. Kafah di sana majrur. Wa alamatu jarrihi kasrah. Sudah kafah. Tapi al-mukallafin ikut majrur juga. Apakah karena ala? Tidak. Kenapa majrur al-mukallafin? Kenapa tidak al-mukallafun? Anda maksudnya kan itu mudzakkar salim. Jamak. Naam, jamak mudzakkar salim itu kalau marfu tanda rofaknya waw, al-mukallafuna demikian. Tapi di sini iya, wawnya berubah jadi ya karena majrur. Tanda jarnya ya, al-mukallafin. Kenapa majrur mas sekalian? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Mudhafun ilaih. Karena sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu majrur kan Ibu ya? Naam. Nah, Kafah kalau di i'rab mas sekalian, kafah di sana ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Jadi selain majrur juga sebagai mudhaf. Bagaimana? Ada yang bertanya barusan? Atau tidak, Om? Baik. Kafah berarti itu selain sebagai ism majrur juga sebagai mudhaf Ibu ya. Kemudian al-mukallafin itu mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'un mudzakkar salim. Jam'u mudzakkarin salim. Gitu Bu ya? Wadih Muhammad? Itu terkait dengan i'rabnya. Kafah tadi maknanya jami', seluruhnya. Mukallaf tadi kita sudah bahas dari segi i'rab, dari segi nahwunya, i'rabnya. Kalau Umhat sekalian sudah pernah belajar sorof atau mungkin sudah pernah belajar kitab Durusul Lughah sampai jilid 4, di awal-awal jilid 4, di sana ada, bukan apa, di akhir-akhir jilid 3 ini, masih akhir jilid 3. Di sana ada fi'lun mazid, bukan fi'lun mujarrad tapi fi'lun mazid, wazannya fa'ala yufa'ilu. Naam, di sini mukallaf itu dari wazan tersebut.
Ini mufa'alun wazannya. Mufa'alun ini bentuk isim apa wahai kalian? Mukallaf itu bentuk isim apa? Bu Uke? Nah, Ustaz. Isim fa'il Mukallaf bukan itu Ustaz? isim apa? Oh, enggak. Kalau isim fa'il, Isim maf'ul. isim fa, isim fa, naam sahih, isim maf'ul. Isim fa'il itu huruf sebelum terakhirnya pasti kasroh. Mukallif itu isim fa'il. Kalau di sini huruf sebelum terakhirnya fathah berarti isim maf'ul. Ya kan Ibu ya? Ya maaf Bu, Bu, Bu Uka selalu tawadhu biasanya, memberikan kesempatan kepada yang lain. Enggak Ustaz, bener nggak bisa Ustaz. Aman Ustaz. Nah, kan masih tawadhu juga kan. Baik, mukallaf, sekalian mukallaf itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul fi'lun madinya kallafa yukallifu. Kallafa yukallifu. Kallafa yukallifu maknanya apa? Maknanya membebani tanggung jawab, memberikan tanggung jawab. Berarti mukallaf itu yang dibebani tanggung jawab. Begitu kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Itu Iya. kalau secara bahasa. Itu kalau secara bahasa. Tapi kalau secara syariat apa maksudnya mukallaf? Mukallaf itu orang yang dibebani syariat atau orang yang wajib baginya menjalankan syariat atau orang yang berlaku baginya hukum-hukum syariat. Uh, Pertanyaannya, orang yang berlaku baginya hukum syariat itu siapa? Siapa? Para ulama menjelaskan yang dimaksud mukallaf, orang yang dibebani syariat itu adalah al-balighul aqilu alladhi balaghathu da'watun nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-balighul aqil atau kullu balighin aqilin. Setiap orang yang sudah baligh dan berakal yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud mukallaf. Saya ulangi lagi, perlu diulangi masih kalian? Yang dimaksud Ulangi, Ustaz. mukallaf, yang dibebani syariat itu siapa? Al-balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-balighul aqil atau kullu balighin aqilin. Setiap orang yang sudah baligh dan berakal yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kalau dilihat dari pengertian mukallaf di sini, setiap orang yang sudah balik berakal yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad SAW berarti termasuk juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu juga mukallaf, dibebani syariat juga. Begitu Ibu ya? Tadi pengertian mukallaf itu kullu balighin aqilin atau al-balighul aqilu alladhi balaghathu da'wah. Bukan al-muslimul balighul aqilu. Bukan seperti itu. Kalau al-muslimul balighul aqilu nanti itu syarat sah ibadah. Tapi di sini al-balighul aqilu saja. Tidak ada muslim. Jadi mukallaf itu mencakup semua umat Islam dan orang-orang kafir juga yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Naam, orang-orang kafir itu juga dibebani syariat. Mereka juga wajib menjalankan syariat Islam. Dalam artian bukan berarti dalam keadaan kafir mereka diwajibkan untuk menjalankan syariat, bukan demikian maksudnya. Tapi wajib kepada mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu lalu menjalankan syariat Islam. Dan juga berarti juga di dalam apa nanti di akhirat orang-orang kafir itu dihukum tidak hanya dihukum atas kekafiran mereka. Naam, jelas mereka akan dihukum atas kekafiran mereka, tapi mereka juga akan dihukum, dimintai pertanggungjawaban karena mereka telah meninggalkan, tidak melaksanakan syariat Islam. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya mas sekalian? Nah, ini beberapa kali juga sempat kita sebutkan ketika kita membahas Murajaah Fikih Ramadan kemarin. Rahmah ini jamiah.
Insya Allah tidak bingung Ibu ya? Insyaallah. Baik. Sudah Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Baligh. Baligh ini batasannya apa? Tanda-tanda ciri-ciri baligh itu apa? Baik. Baligh itu eh, sebenarnya baligh itu adalah terkait dengan kondisi fisik. Berbeda dengan al-aqil. Al-aqil itu terkait dengan akal. Kalau al-baligh itu terkait dengan kondisi fisik. Maka para ulama fikih di sana menjelaskan seseorang mencapai masa baligh itu dengan beberapa hal. Kalau laki-laki dengan 2 hal. Kalau perempuan dengan 3 hal. Kalau laki-laki mencapai masa baligh itu pertama dengan bikhurujil mani, dengan keluarnya mani. Dengan misalkan atau mungkin dengan istilah disebutkan dengan istilah ihtilam, mimpi basah gitu. Maka dengan itu seseorang mencapai masa baligh. Mencapai masa baligh di usia berapapun, misalkan antara kebanyakan atau bukan kebanyakan, apa? Biasanya masa paling cepat baligh itu biasanya usia 9 tahun. Termasuk masa haid paling cepat itu 9 tahun bagi perempuan. Allah ini ya. Baik. Itu hal yang pertama yang menjadi patokan masa baligh, yaitu dengan bikhurujil mani, dengan keluarnya mani. Hal yang kedua, kalau misalkan belum pernah keluar mani di usia 9 tahun, tidak pernah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, apakah sampai 16, 17 tahun tetap belum balik juga kalau belum keluar mani? Tidak. Kalau misalkan belum keluar mani sama sekali, maka batasannya dengan usia. Usia berapa? Bi'itmami 15 sanatan qamariyatan min umrihi. Dengan genapnya usia 15 tahun. Dan 15 tahun ini umat sekalian dihitung dengan tahun Hijriyah. Dihitung dengan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Jadi Berarti kalau 14 misalkan tahunan. bagaimana? Berarti 14 tahunan ya Ustaz. Kurang Lebih lebih. kurang. Jadi, kurang lebih di usia 14 tahun. Meskipun nggak pas 14 tahun kalau berdasarkan perhitungan Masehi. Tapi di tahun ke-14 mungkin kalau di hitungan Masehi. Tapi yang betul-betul menjadi patokan itu adalah tahun Hijriyah. Jadi 15 tahun persis. Kalau sudah persis 15 tahun berdasarkan hitungan tahun Hijriyah, meskipun belum pernah keluar mani sebelumnya, maka dia sudah balik, dianggap balik. Gitu Ibu ya. Maka dia sudah mukallaf, dibebani syariat, meskipun belum pernah keluar mani. Ini 2 hal yang bisa menjadi patokan al-bulu, baliknya seorang laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dengan 2 hal itu juga, yaitu dengan bikhurujil mani atau dengan bi'itmami 15 sanatan qamariyah min umriha, dengan genapnya usia 15 tahun hijriyah dari usianya, tapi ada tambahan yang ketiga, bil hayd. Kalau wanita ada tambahan patokan yang lain, yaitu haid. Kalau sudah pernah haid, meskipun misalkan belum pernah bermimpi, dan juga belum usia 15 tahun. Tapi kalau sudah haid, maka sudah balik. Gitu ya. Dan masa paling cepat haid itu adalah 9 tahun. 9 tahun juga dihitung berdasarkan tahun Hijriyah. 9 tahun Hijriyah itu masa paling cepat haid seorang wanita. Kalau sebelum 9 tahun, itu entah itu karena penyakit atau kecelakaan biasanya. Kalau sampai ada keluar darah. Dan biasanya darahnya berbeda. Dan meskipun sebenarnya itu 9 tahun itu takribi, berdasarkan perkiraan. Jadi kalau misalkan lebih sedikit atau kurang sedikit nggak masalah. Tapi kurang lebih 9 tahun itu masa paling cepat seorang wanita haid. Tapi insya Allah, umat sekalian, nanti pembahasan haid, semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa membahas secara khusus terkait dengan masalah haid. Gitu Ibu kan? Boleh bertanya dikit Ustaz? Nah, Kalau gimana?
Eh, kita punya anak laki-laki nih, Ustaz. Tahu suaranya berubah itu memang sudah keluar mani gitu, Ustaz. Tanyakan kepada anaknya, sudah keluar atau belum? Mungkin bagaimana ya? Alam itu mungkin dia juga Nah, malu atau bagaimana gitu, Ustaz. biasanya memang di antara ciri-ciri fisiknya memang akan suaranya akan membesar, kemudian akan keluar jakung itu ya. Nah, di lehernya. Nah, itu di antara ciri-ciri fisik. Tapi tapi yang menjadi patokan utama adalah itu dua hal itu tadi untuk laki-laki. Dua hal itu tadi untuk laki-laki. Jadi dipastikan apakah sudah pernah keluar mani atau belum. Ini karena ini masalah yang penting. Kalau misalkan dia sudah balik, maka dia dibebani semua syariat Islam. Nggak boleh nggak. Kalau misalkan hal-hal yang wajib, maka harus dia mengerjakan. Nggak boleh nggak. Eh, Sesuatu yang haram, nggak boleh dikerjakan sama sekali baginya. Nggak ada rukhsah lagi, nggak ada keringanan lagi. Jadi harus dipastikan dengan pasti. Ini sudah balik atau belum? Begitu Om, ya. Nah, Ustaz. Nah, paham hal ini. Baik. Eh, Yajibu ala kafatil mukallafin. Diwajibkan bagi semuanya, seluruh mukallaf. Nah, ini sudah kita pahami makna mukallaf sekarang. Tadi balik akil. Akil ini berakal Ibu ya? Berakal. Berarti Hmm. kalau orang yang tidak berakal, berarti bukan mukallaf. Baik tidak berakal di sini maksudnya belum sampai tahapan mumayyiz, belum sampai tahapan mumayyiz. Mumayyiz ini kita sudah bahas juga dulu di Murajaah Fikih Ramadan. Mumayyiz ini patokannya apa Mas kalian? Masih ingat? Bisa apa ya? Membersihkan kotoran ya, Ustaz. Bisa istinja sendiri dan bisa makan sendiri. Bisa pakai baju sendiri gitu kan, Mas? Nah, Bisa istinja sendiri maksudnya bisa uh, uh, apa bahasa kita? Cebok gitu ya. Bisa cebok kubulan waduburon, bisa cebok depan belakang dan bisa makan sendiri atau juga ditambah bisa pakai baju sendiri. Maka itu sudah mumayyiz, sudah mumayyiz, TK bisa. Ya, sudah berakal. Bagaimana Om? usia TK berarti sudah bisa. Kalau sudah kita memang dari kecil sudah kita Tapi ajarkan begini Om, ketika tapi gini, terkadang itu sesuatu hal yang relatif. Mumayyiz itu terkadang sesuatu hal yang relatif, tidak bisa dipatok dengan usia. Tidak oh, bisa dipatok dengan usia. Jadi terkadang ada anak yang sampai usia SD itu masih ya udah masih bisa. aja ada dan terjadi Ya, seperti itu. Ya kan Bu ya? Nah, kalau misalkan ya. seperti itu berarti belum memayis, gitu kan? Belum bisa coba sendiri, belum bisa makan sendiri, ya. Berarti Berarti belum memayis. Bagaimana Om? bisa jadi faktor orang tua ya. Bisa jadi memayus Naam. itu Hmm. faktor keterlibatan orang tua. Naam, sahih. Memayis itu bisa jadi faktor. Ada faktor eksternal bukan hanya dari anaknya sendiri, ya kan Om ya? Nah, Nah, bisa dari faktor internal atau eksternal. Ya, kalau dalam kaitannya sah tidaknya suatu amalan, na'am mumayyiz itu adalah syarat sah suatu amalan. Kalau belum mumayyiz, maka nggak sah amalannya, gitu kan? Mas? nah, Tapi, nah, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa? Gimana? Ustaz, Nah, saya kira kalau mumayyiz itu bisa membedakan katanya dulu, Ustaz. Enggak ya, Ustaz? nah, begini, ketika kita di Murajaah Fikih Ramadan kemarin kita sampaikan umat sekalian bahwasanya para ulama itu berbeda pandangan dan berbeda pendapat masalah pengertian mumayyiz. Patokan mumayyiz itu patokannya apa saja? Ada yang mengatakan kalau misalkan diajak bicara, disuruh atau dilarang itu paham. Ada juga yang mengatakan bisa membedakan antara tangan kanan dan kiri. Ada juga yang mengatakan bisa membedakan antara yang benar dan tidak. Tapi umat sekalian, patokan-patokan ini tadi yang kita sebutkan barusan, ini sangat relatif. Itu masih susah untuk menentukan betul-betul batasannya. Ini sudah mumayyiz atau belum? Karena apa ya? Bisa membedakan yang benar dan tidak. Ini benar dan tidak ini batasannya seperti apa?
itu sangat relatif sekali. Kemudian bahkan seperti misalkan apa ya? Dulu misalkan kejadian kalau misalkan kita permisalkan kejadian zaman dahulu misalkan seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketika disodorkan antara makanan dan bara api oleh Firaun, itu kan sebenarnya Nabi Musa ingin mengambil makanan. Di usia sekecil itu sudah bisa membedakan ini yang bermanfaat baginya. Tapi tapi dibelokkan oleh malaikat untuk mengambil bara api. Tapi jadi agak susah menentukan kalau misalkan patokannya adalah bisa membedakan antara yang benar dan tidak. Tapi kalau patokannya tadi eh, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri. Itu kalau anak sudah sampai fase seperti itu pasti dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak untuk dirinya. Dan pasti sudah bisa diajak ngomong. Kalau disuruh pasti sudah paham. Gitu ya. Jadi lebih lebih mudah kalau patokannya menggunakan hal itu tadi. Nah, sebenarnya tidak ada apa namanya istilahnya itu hal yang bertentangan di sana. Tapi patokannya yang lebih mudah mana? Gitu saja. Gitu Om ya. Bisa dipahami maksud saya Om ya, insyaallah. Ustadz, Hmm? saya ingin bertanya bagaimana misalnya dengan anak yang sudah balik tapi dia Hmm. mempunyai kelainan mental seperti autis atau ada juga yang mempunyai perkembangan perkembangan otaknya itu tidak sama dengan usia yang seharusnya. Nah, apakah orang-orang Nah, seperti itu jadi gugur? Naam, ini juga pertanyaan ini juga pernah ditanyakan ketika majelis murajaah fikih Ramadan kemarin. Dan kita jelaskan bahwasanya mukallaf itu balik akil dua-duanya. Itu baru betul-betul wajib untuk melaksanakan suatu ibadah. Uh, tapi kalau masalah mumayyiz saja, mumayyiz itu adalah syarat sahnya ibadah. Kalau mumayyiz sendiri, satu itu saja, itu adalah syarat sahnya ibadah. Kalau tidak sampai fase mumayyiz, maka ibadahnya belum dianggap sah. Baik, untuk autis sendiri bagaimana? Autis itu bermacam-macam. Autis itu bermacam-macam. Maksudnya ada yang ya autis tapi ya bisa, maksudnya bisa sampai di Ya, fase ada yang kadar berat, yang ada seperti yang tadi. ringan. Nah, betul Ya, sekali seperti itu. Tapi kalau misalkan autis yang memang tidak bisa seperti yang kita katakan tadi, nggak bisa cebok sendiri, nggak bisa makan sendiri, memakai baju sendiri karena kemampuannya memang seperti itu. Maka berarti dia bukan mumayyiz. Maka dia bukan mumayyiz. Jadi belum bisa membedakan antara baik yang buruk sendiri. Jadi dia bukan mumayyiz. Kalau demikian berarti bukan mukallaf. jadi ada kewajiban ya Ustadz ya. Meskipun tidak ada kewajiban, tapi tetap dianjurkan untuk walinya untuk membimbingnya. Gitu ya. Meskipun baginya tidak wajib, tapi bagi walinya dianjurkan, disunahkan. Gitu ya. Baik. Nastamir. Kita lanjutkan Ibu ya. Yajibu ala kafatil mukallafin. Apa yang diwajibkan oleh sekalian tadi? Ad-dukhulu fi dinil Islam. Naam. Karena tadi kita sampaikan wahai sekalian, mukallaf itu bukan hanya umat Islam, tapi semua umat manusia yang balik akal dan telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad SAW, maka mereka semuanya dibebani syariat. Semua mukallaf, semua orang yang dibebani syariat ini wajib bagi mereka untuk masuk di dalam agama Islam. Untuk masuk di dalam agama Islam. Baik kafir itu kafir asli maupun kafir murtad. Dan kita juga pernah menyinggung masalah ini. Kafir itu ada dua macam. Kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli maksudnya adalah man lam yasbiq lahul Islam. Yang belum pernah merasakan Islam. Memang asli, sejak awal itu belum pernah merasakan Islam. Itu disebut kafir asli. Dan ada kafir murtad. Kafir murtad itu adalah orang yang pernah merasakan Islam, pernah masuk dalam agama Islam,
Tapi billah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Tapi orang tersebut kemudian keluar dari agama Islam. Nah, itu disebut kafir murtad. Ada kafir asli, ada kafir murtad, dan sebenarnya dalam ketentuan rinci di dalam masalah fikih antara kafir asli dan kafir murtad itu berbeda, ya kan Ibu ya? Berbeda. Nah, seperti masalah qada puasa misalkan. Qada puasa yang pernah kita bahas kemarin ketika Ramadan. Kalau kafir asli itu tidak wajib mengqada puasa-puasa selama dia kafir. Tapi kalau kafir murtad wajib baginya mengqada kalau misalkan nanti setelah murtad mereka masuk Islam lagi. Jadi secara hukum rinci antara kafir asli dan kafir murtad itu ada hal-hal yang berbeda. Tapi di sini kewajiban ini ad-dukhul fi dinil Islam, masuk di dalam agama Islam, ini kewajiban bagi semuanya. Semua orang, baik kafir asli maupun kafir murtad. Begitu Bu ya? Wadih mahad, rahmahna jami'an. Dan bagaimana cara orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad untuk masuk dalam agama Islam? Caranya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan Ibu ya? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Sekalian, al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Amin. Di awal beliau langsung menegaskan hal yang paling mendasar bagi setiap umat manusia, yaitu diwajibkan bagi seluruh umat manusia yang mukallaf untuk masuk di dalam agama Islam. Dan tidak boleh bagi siapapun tidak boleh untuk berada di dalam keadaan kufur, berada di dalam keadaan kafir meskipun hanya sekejap, meskipun hanya sesaat. Dan tidak boleh juga bagi seseorang untuk mensifati atau meyakini hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Umat sekalian, hal ini penting karena kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan mungkin kalau kita perhatikan tahun-tahun ini itu jauh lebih parah, jauh lebih menakutkan fitnahnya daripada beberapa tahun yang lalu. Mungkin sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah banyak kita dengar di sana ada fitnah, ada syubhat terkait dengan apa istilahnya liberalisme. Terkait dengan liberalisme di kampus-kampus itu banyak sekali dakwah liberal. Tapi di hari-hari kita saat ini kalau kita temukan di kampus-kampus itu lebih menakutkan lagi. Bukan hanya pikiran liberal yang ditanamkan kepada mereka. Kalau liberal itu mereka masih mengaku Islam, masih mengakui adanya Allah atau masih mengakui adanya Tuhan. Tapi sekarang sekalian, kalau kita temukan di kampus-kampus itu mereka selalu diarahkan dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan keraguan kepada mereka. Keraguan dalam hal apa? Keraguan tentang adanya Allah. Sebenarnya tidak langsung diawali dengan seperti itu. Biasanya itu di awal-awal itu mereka mempertanyakan tentang keadilan. Apakah Allah itu adil? Apakah Allah itu adil? Ketika Allah di sana Allah mentakdirkan misalkan di sana ada orang-orang yang beribadah, rajin beribadah, ada orang yang soleh tapi miskin. Kemudian ada orang yang banyak bermaksiat tapi kaya. Apakah Allah itu adil? Diawali dengan seperti itu, dengan pertanyaan seperti itu. Kita harus tanamkan di dalam diri kita. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Kalau misalkan ada anggapan sesuatu yang tidak adil itu hanya ada di dalam benak dan sudut pandang manusia. Tapi di sisi Allah itu adalah hal yang adil. Karena Allah maha tahu kondisi semua hambanya. Allah maha tahu. Bisa jadi kalau orang ini diberikan kelapangan dalam hal rezeki, bisa jadi dia akan berpaling.
tidak akan taat lagi. Dan untuk misalkan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang banyak maksiat, diberikan kelapangan dalam hal rizki. Bisa jadi itu justru malah hukuman istidraj, suatu hukuman untuknya. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan seperti itu terkait dengan iman kepada takdir, dan mereka lama-kelamaan digiring dan akhirnya apa? Tujuan utamanya apa? Meragukan adanya Allah. Di akhir mereka akan meragukan adanya Allah. Apa iya Allah itu ada? Seperti itu. Ini sangat mengerikan, mohon sekali. Betul-betul sangat mengerikan. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semuanya dan juga anak keturunan kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam Islam. Amin. Oh. Dan juga mungkin kita sering mendengar zaman sekarang ini, di hari-hari kita saat ini. Di sana ada yang menyerukan, misalkan ada yang menyerukan hal-hal yang sebenarnya itu bertentangan dengan agama Islam, atau justru malah menjurus kepada kekufuran. Misalkan seperti apa? Di antara public figure itu ada yang menyerukan bahwasanya sebenarnya kita bebas untuk beragama. Itu ada yang menyerukan seperti itu, dan itu salah sebenarnya. Maksudnya mereka mengatakan bebas beragama itu, mereka menyatakan oh semua agama itu baik. Pernah mendengar seperti itu, Mas Kalian? Saya yakin kita pernah mendengar seperti itu. Ada yang menyerukan, public figure menyerukan, kata mereka semua agama itu baik. Tidak, Ya. Tidak akan pernah seperti itu. Allah bersabda, Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ya, Islam. Tidak ada agama yang benar selain Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Kalau misalkan seseorang, wala'iyadu billah, meyakini misalkan bahwasanya semua agama itu baik, sebenarnya ini menjurus kepada kekufuran, teman sekalian, dan tidak boleh kita meyakini seperti itu. Kalau kita meyakini seperti itu, secara langsung atau tidak langsung bahkan, itu berarti kita meyakini juga kalau misalkan ada seseorang yang mendustakan Nabi Muhammad, berarti kita katakan baik juga. Kalau misalkan kita katakan semua agama itu baik, berarti orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW berarti baik juga, dan itu salah. Kemudian kalau misalkan ada orang yang kafir menyembah selain Allah atau mengatakan Allah itu punya keturunan atau yang lain-lain, Allah itu mempunyai sekutu misalkan. Kalau misalkan kita katakan semua agama itu baik, berarti yang seperti itu juga baik juga, dan itu salah. Inna dina indallahi al-Islam. Dan Allah juga bersabda di dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, dan siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima baginya. Amalan apapun tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Naam, meskipun orang-orang kafir sebaik apapun, misalkan mereka mempunyai sifat-sifat baik, yang mana sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dianjurkan di dalam Islam. Atau mungkin bahkan orang-orang kafir ini banyak beramal baik, banyak misalkan menafkahkan hartanya, banyak menolong orang-orang lemah misalkan. Seperti apapun kebaikan orang kafir, tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Tidak akan pernah diterima kebaikannya di sisi Allah. Bahkan kalaupun misalkan orang kafir itu misalkan ikut puasa juga. Naam, sebagian orang kafir itu punya amalan puasa, punya syariat puasa, atau bahkan mereka ikut sholat di masjid seperti umat Islam sholat misalkan, seperti kejadian di Qatar kemarin ketika Piala Dunia misalkan. Itu banyak orang-orang kafir sebelum mereka melafadzkan dua kalimat syahadat, mereka mencoba untuk ikut-ikutan sholat misalkan seperti itu. Sholatnya itu tidak akan pernah diterima.
selama mereka belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebaik apapun mereka, setaat apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun amalan orang kafir, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima kebaikan apapun dari mereka. Kalau diibaratkan, orang sekalian, diibaratkan, atau misalkan kalau kita sekolah, di suatu lembaga pendidikan, itu kita harus daftar, ya kan Ibu ya? Orang ini ikut majelis mudarosah ini saja daftar ini Ibu ya? Ya atau ya? Ya, ya. Nah, kalau kita misalkan ikut belajar, misalkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah yang resmi, kita harus daftar. Kemudian ketika lulus selesai dalam proses pendidikannya, mereka akan yang daftar ini akan mendapatkan ijazah. Ya atau ya? Ijazah, tanda Ya. kelulusan, tanda bahwasanya mereka pernah sekolah, tanda bahwasanya pernah sekolah ya. Katanya kan ijazah itu tanda bahwasanya seseorang pernah sekolah, bukan berarti tanda seseorang pernah mikir katanya gitu. Nah, ijazah yang penting pernah sekolah. Nah, tapi orang sekalian, kalau seandainya seseorang ikut belajar di suatu lembaga pendidikan, maksudnya mustami' gitu Ibu ya, ikut menyimak, ikut belajar, tapi tidak pernah daftar sebelumnya. Apakah mereka di akhir masa pendidikan itu mereka berhak untuk mendapatkan ijazah? Enggak. Tidak akan pernah dapat ijazah karena mereka sejak awal tidak daftar, mereka hanya mustami' saja, hanya menyimak saja, mendengarkan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ijazah. Itulah. Jadi syahadat, dua kalimat syahadat itu ibarat itu adalah pendaftaran gitu, pendaftaran. Jadi kita harus melalui tahap itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kita harus melafadzkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup kalau misalkan orang kafir, misalkan orang kafir di negara-negara Muslim itu biasanya karena berbaur dengan orang-orang Islam, biasanya mereka terbiasa mendengar kalimat-kalimat thayyibah dan mereka secara spontan dan kebiasaan itu terkadang mereka mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kemudian ya Allah, gitu. Orang kafir meskipun seperti apapun mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, selain dua kalimat syahadat, mereka tidak dianggap muslim. Masuk ke dalam agama Islam itu hanya dengan dua kalimat syahadat dengan syarat-syaratnya. Itu pun dengan syarat-syaratnya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas juga syarat-syarat dua kalimat syahadat. Semoga Allah memberikan taufik. Gitu ya, Bu ya? Alhamdulillah. Amin. Baik. Mungkin di sana ada sedikit faedah teman sekalian. Anak-anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim. Anak-anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, itu apakah diwajibkan bagi mereka untuk melafadzkan dua kalimat syahadat juga? Tidak. Maka di sana kita harus melihat kondisinya, apalagi di zaman sekarang, sekalian. Kalau misalkan anak ini masuk pada masa baligh dan tidak pernah sama sekali di masa baligh itu ada kekufuran darinya, baik kufur dari segi keyakinan atau kekafiran dalam segi perbuatan. Nah, karena kafir itu ada macam-macamnya, atau misalkan yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman itu ada macam-macam, baik dari keyakinan atau perbuatan atau ucapan atau niat. Nah, itu bentuk-bentuk kekufuran atau sebab-sebab seseorang keluar dari Islam. Kalau seorang anak dari kedua orang tua yang muslim kalau masuk dalam masa baligh dan tidak pernah sedikit pun terkontaminasi dengan kekufuran baik dalam keyakinannya atau perbuatannya atau perkataannya, maka anak seperti ini tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dianggap Islam sudah secara tabiat, gitu Ibu ya. Nah, Berbeda halnya kalau misalkan seorang anak yang dari kedua orang tua muslim saat masuk pada masa baligh, sebelumnya saat masuk masa baligh dia misalkan meyakini sesuatu
yang membatalkan keislamannya. Misalkan billah, semoga Allah melindungi kita semuanya dan anak keturunan kita. Misalkan meyakini bahwasanya Allah mempunyai syarik, mempunyai sekutu misalkan, atau misalkan mempunyai anak, atau misalkan melakukan perbuatan yang itu merupakan tindakan kekufuran. Misalkan apa? Misalkan istihza, menistakan agama, misalkan menghina Rasulullah waliyadzubillah, kemudian atau menistakan Al-Qur'an misalkan seperti itu dengan tindakannya. Semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan taufik kepada kita. Maka kalau misalkan anak yang masuk pada masa baligh kemudian terkontaminasi dengan kekufuran, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga dia dianggap sebagai muslim. Begitu Bu ya? Wadih Muhammad? Contohnya apa, Ustaz? Bagaimana? Contohnya apa? Contoh yang mana? Yang tadi yang melakukan kekufuran itu. Tadi misalkan meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sekutu misalkan. Atau misalkan melakukan perbuatan kekufuran, di antaranya menistakan agama seperti menghina Rasulullah, atau menistakan Al-Quran dengan perbuatannya, misalkan membakar dengan tujuan menistakannya, atau menginjak misalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Gitu ya. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, afwan. Nah, Anak-anak sekarang ini, terutama yang remaja gitu, yang udah balik itu, mereka menganggap tuh kalau hal-hal seperti itu masih apa ya, bercandaan gitu Ustaz. Apa nih Ustaz ya? Nauzubillah min dzalik. betul, Kayak gini betul. Ustaz, mendingan masuk neraka ketemu sama artis-artis daripada masuk surga ketemu lu, misalnya gitu Ustaz. Itu dia dijadiin barang bercandaan gitu Ustaz. Nauzubillah min dzalik gitu. Itu termasuk nggak sih Ustaz? Kekufuran juga itu, nauzubillah min dzalik Ustaz. Jadi begini, kekufuran itu dengan kesadaran, kekufuran itu dengan kesadaran. Wal'iyadzubillah. Mereka sadar Anak-anak Ustaz. kondisi Mereka sadar. anak-anak zaman sekarang itu memang demikian. Jadi bahkan perkara agama itu dibuat candaan. Iya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan anak keturunan kita. Amin. Makanya kita betul-betul harus menanamkan keislaman itu sejak dini. Jangan pernah menggunakan hal-hal terkait dengan agama untuk candaan. Karena itu bisa jadi membuat kita terjerumus pada kekufuran. Bisa jadi. Nah, kalau misalkan apa namanya? Tadi misalkan masalah surga dan neraka itu. Mending saya masuk surga. Tapi kalau perkataan seperti itu, saya yakin anak ini nggak betul-betul pengen masuk neraka. Nggak pengen betul-betul masuk neraka. Tapi ya, keadaan anak sekarang itu kebanyakan seperti ini. Semoga Allah memberikan taufik. Tapi kalau Apa misalkan, Ustaz? naam, Bagaimana kalau misalnya seseorang yang telah pernah melakukan dosa syirik, itu kan berarti dia mengakui selain ada Allah ya. Apakah dia harus begini Om. mengucapkan kembali dua syahadat? Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik itu ada yang mukhrijun 'anil millah, yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ada juga yang laisa bimukhrijun 'anil millah, yang tidak mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Maka dilihat kesyirikannya seperti apa. Kalau kesyirikannya mengeluarkan seseorang Bukankah dari keislaman, dengan dia mempercayai, misalkan ada dukun atau orang yang berarti dia sudah menduakan Tuhan ya Ustadz ya. Maksud saya di sini perlu nggak dia mengucapkan syahadat lagi? kalau dalam keyakinannya itu dukun itu berarti mempunyai kemampuan sebagaimana Allah mempunyai kemampuan untuk mengubah takdir, untuk merubah sesuatu yang terjadi, maka itu eh, betul-betul kesyirikan, menjadikan adanya syarik, sekutu bagi Allah yang mempunyai kemampuan sama seperti Allah. Wal'iyadzubillah. Maka itu membatalkan keislamannya. Tapi terkadang kesyirikan yang misalkan mendatangi dukun
itu tidak sampai keyakinan seperti itu. Sebagian itu mendatangi dukun itu tidak sampai keyakinan seperti itu. Gitu ya. Maka di sana tidak bisa di generalisir, tidak bisa dianggap secara umum semuanya seperti itu. Nah, paling minimal mendatangi dukun itu maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya atau ya? Itu paling minimal. Betul. Berarti kan kalau misalkan sholatnya tidak diterima bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan berarti seperti itu. Karena itu hanya mendatangi saja, mendatangi saja. Itu Om ya. Jadi di sana tidak Masih bisa agak di masih agak ragu saya karena biasanya orang yang datang ke tempat seperti itu berarti berharap banyak, bergantung satu harapan yang lebih seperti dia mengharapkan eh, sama dengan Allah, bukan? Karena makanya dia datang karena dia percaya bahwa orang itu bisa tapi mengabulkan apa yang dia inginkan. ada juga yang meyakini itu suatu usaha perantara gitu saja. Om. Suatu usaha perantara. Berbeda Beda ya kalau Ustadz ya, misalkan beda ya Ustadz. berbeda seandainya kalau misalkan apa ya, orang pelaku pesugihan itu beda lagi. Pelaku pesugihan itu betul-betul dia itu meminta pertolongan kepada jin agar dia diberikan kekayaan. Itu beda lagi. Kalau itu betul-betul memohon kepada jin, gitu ya. Nah, kalau misalnya orang yang sudah keluar seperti itu, Ustadz, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus ada saksikah atau cukup hanya mengucapkan sendiri atau bagaimana, Ustadz? Eh, Insya Allah nanti akan kita bahas syarat-syarat 2 kalimat syahadat, gitu ya. Oh, baik. Insya Allah Baik, nanti akan kita bahas syarat-syarat dua baik, kalimat Ustadz. syahadat. Karena nanti akan ada pembahasan insya Allah. Kamisah, atas ya. Ayo. Kita agak cepat-cepat, ibu sekalian. Al-Islam, alumni sekalian, Al-Islam itu bisa dimaknai dari dua sisi. Di sini kan masuk ke dalam agama Islam. Kita terjemahkan tadi. Islam yang mana maksudnya? Islam itu bisa dimaknai dari dua sisi. Pertama dimaknai dari sisi akidah. Maka kalau dimaknai dari sisi akidah, semua nabi terdahulu semuanya agama Islam. Gitu ya, Bu ya? Kalau dilihat dari sisi akidah, maka semua nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad semuanya beragama Islam. Karena semua para nabi, semuanya berdakwah kepada tauhid. Semuanya berdakwah kepada al-imanu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Semuanya para nabi itu berdakwah kepada akidah inti dari akidah tersebut. Beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman kepada apa? Rasulih wal yaumil akhir. Rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir Allah. Semua para nabi berdakwah demikian. Nah, itu kalau dilihat, ditinjau dari akidah, perkara masalah akidah. Tapi kalau ditinjau dari perkara syariat, maksudnya syariat di sini adalah fikih. Yang kita bahas kemarin, fikih itu membahas tentang hukum perbuatan manusia, ya kan Ibu ya? Jadi ketentuan-ketentuannya bagaimana, amalannya, ibadahnya, muamalatnya, maka itu syariat fikihnya. Kalau dilihat, ditinjau dari syariat fikihnya, maka maksudnya Islam di sini adalah syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Ibu ya? Karena syariat Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan dan menghapus syariat-syariat terdahulu. Ya atau ya? Iya. Nah, meskipun di sana umat sekalian nanti insya Allah akan kita bahas di sesi fikih. Jadi syariat umat terdahulu atau istilahnya syar'u man qablana, syariat umat terdahulu itu ada dua macam. Ada 3 macam. Ada yang dihapus. Maksudnya di dalam syariat Nabi Muhammad itu sudah direvisi. Misalkan seperti di masa Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita baca di dalam surat Yusuf, di sana masih diperbolehkan manusia sujud kepada makhluk.
Ya atau ya? Di sana saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, ya atau ya? Ya. Naam, tapi syariat itu sudah dihapus di syariat Nabi Muhammad SAW. Itu syariat umat terdahulu yang sudah dihapus. Contohnya, nah, ada juga syariat-syariat yang masih berlaku. Oh, dulu berlaku di umat-umat terdahulu berlaku, tapi zaman sekarang juga masih berlaku juga. Itu ada. Misalkan apa? Misalkan wudunya umat terdahulu. Nah, meskipun berbeda tata caranya. Misalkan juga sholat. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan sholat, meskipun tata caranya dan waktunya berbeda, ketentuannya berbeda. Gitu ya, Bu ya? Itu syariat umat qablan. Atau juga ada syariat umat terdahulu yang tidak disebutkan di dalam syariat Nabi Muhammad, apakah itu dihapus atau tidak. Gitu ya, Bu ya? Allah ini jami'. Nanti insya Allah akan kita singgung dalam masalah fikih. Baik. Jadi intinya Islam di sini bisa dilihat dari dua sisi. Kalau misalkan maksudnya adalah akidah, maka semua para nabi semuanya agamanya Islam. Tapi kalau dilihat dari segi fikih, maka yang dimaksud Islam di sini adalah syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian umat sekalian, al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin, qala wa thubutu fihi 'ala ad-dawam. Ats-tsubut di sini kemarin kita sampaikan maksudnya adalah al-baqa, menetap di dalamnya. Maksudnya menetap di sini apa? Adalah istiqamah. Istiqamah berada di dalam agama Islam. 'Ala ad-dawam, selamanya. Daiman abadan, selamanya. Sampai seseorang itu meninggal. Jadi wajib bagi kita, maksudnya di sini as-subut, istiqamah di dalamnya, kita wajib. Jadi ini masih bersambung dengan fi'lun yang pertama, Ibu sekalian. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi semua mukallaf. Yang pertama kewajibannya apa? Ad-dukhul fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Wa di sini harfu ataf. Karena as-subut itu ma'tuf. Ma'tuf ala madza? Ma'tuf ala ad-dukhul. Berarti wajib juga hukumnya. Ad-dukhul fi dinil Islam itu wajib, as-subut fihi juga wajib. Wajib bagi kita semuanya untuk istiqamah, berada di dalam agama Islam. Maksudnya apa? Maksudnya istiqamah di sini adalah menjaga keislaman kita. Wajib bagi kita untuk menjaga keislaman kita ala dawam, selamanya, sampai kita meninggal. Jangan sampai di wala'iyadu billah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Jangan sampai di sela-sela keimanan kita itu ada kekufuran. Dan umat sekalian, sempat kita singgung tadi juga bahwasanya kekufuran itu ada beberapa macam bentuk dan sebab-sebabnya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas, insya Allah akan kita bahas di sana sebab-sebab kekufuran, sebaik dari segi keyakinan, kemudian amalan, kemudian ucapan, dan juga niat. Insya Allah nanti di beberapa pembahasan setelah pembahasan dua kalimat syahadat nanti akan dibahas. Semoga Allah berikan taufik dan mudah. Amin. Kemudian waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Maksudnya waltizam di sini apa Ibu sekalian? Di sini iltazama yaltazimu. Ini apa istilahnya? Mengerjakan atau istiqamah mengerjakan. Tapi di sini maksudnya iltizam bukan hanya mengerjakan, tapi al-qabulu wa taslimu wal id'an, yaitu menerima dan taat. Menerima dan taat dengan semua hukum yang dibebankan kepadanya. Ma lazima alaihi, yang dibebankan kepadanya maknanya. Jadi kewajiban kita, ini kewajiban yang ketiga. Tadi yang pertama ad-dukhulu fi dinil Islam, kemudian yang kedua ats-tsubut fihi, kemudian yang ketiga iltizam. Ma lazima alaihi minal ahkam, yaitu kita harus al-qabul, menerima, wal id'an, dan taat dengan semua hukum ketentuan yang dibebankan kepada kita. Hukum ketentuan yang dibebankan kepada kita itu mencakup semua hukum taklifi, hukum-hukum fikih.
baik yang wajib. Kalau wajib harus dikerjakan. Kemudian yang sunnah dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian yang haram maka harus ditinggalkan. Yang makruh dianjurkan untuk ditinggalkan. Kemudian yang mubah maka kita boleh memilih antara iya atau tidak. Nah, itu semuanya kita harus istiqamah dengan ketentuan-ketentuan itu. Dan umat sekalian, konsekuensi dari iltizam di sini, konsekuensi dari iltizam maksudnya al-qabul wal id'an, konsekuensi dari kita menerima dan taat dari dengan hukum-hukum ini, maka kita juga harus menghadirkan di dalam kita al-azmu, harus menghadirkan azam, keinginan kuat, tekad untuk apa? Untuk mengerjakan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua larangan. Itu harus ada di dalam hati kita, keinginan untuk itu, tekad untuk itu, mengerjakan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan. Allah, ya Rabbana jalla. Dan berazam untuk ala muwafaqati asy-syara'i, mengamalkan sesuai dengan syariat. Ya, jangan sampai pernah terbetik di dalam hati kita. Kalau misalkan seorang misalkan wal'iyadu billah terbetik di dalam hatinya bahwasanya ana misalkan nggak wajib puasa Ramadan. Atau meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Keyakinan seperti ini sebenarnya sudah keyakinan yang mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Mengapa? Karena ini ma'lumun minad dini bid-darurah. Ini hal seperti ini, kewajiban puasa Ramadan itu hal yang diketahui oleh semua umat Islam bid-darurah, secara tabiat. Baik orang yang alim maupun orang yang jahil itu tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, ya kan Ibu ya? Kalau misalkan seseorang meyakini puasa Ramadan nggak wajib, maka itu sudah keyakinan yang mengantarkannya kepada kekufuran. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Hal min soal? Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Nah. Iya Ustadz, tadi kan dikatakan memang puasa Ramadan itu wajib ya Ustadz. Tapi Ustadz kalau untuk lansia bagaimana Ustadz? Apakah memang harus bukan seperti itu. Kalau lansia itu rukhsah keringanan. Bukan berarti apa namanya? Secara umum puasa Ramadan itu tidak wajib, bukan. Tapi memang lansia itu dia mendapatkan keringanan gitu untuk tidak berpuasa kan gitu. Oh gitu bisa. Jadi nggak apa-apa nggak melaksanakan Ustadz ya? Kalau walaupun sehat gitu. Nah, ada ketentuan di sana yang pernah kita bahas di Murajaah Fikih Ramadan kemarin. Di sana ketentuan lansia yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa itu maksudnya adalah lansia yang memang tidak mampu. Kalau misalkan dia paksakan untuk berpuasa, dikhawatirkan ada kekhawatiran gitu ya, akan membahayakan dirinya, Baik Ustaz. Baik. Tapi kalau ada limit umur nggak Ustaz? Bagaimana? Yang disebut lansia dari segi agama gitu, yang disebut lansia itu umur berapa gitu? Ada batasan umur? Syekh itu disebut syekh itu dari usia berapa? Disebut apa Ustaz? Sudah syekh sudah tua gitu. Syekh atau syekhoh itu dari usia berapa? Kalau usia 40 itu, kalau usia 40 itu sudah tua belum? Belum Ustaz. 50 aja belum tua Ustaz. 50 aja belum tua. Semuanya masih merasa muda kan Ibu ya? Masyaallah. Ya, karena memang di dalam bahasa Arab dan di dalam syariat pun juga demikian. Usia 40, usia 50 itu masih disebutnya syab, anak muda. Anak muda atau anak tua? Anak muda, orang muda. Anak tua, muda. Anak tua, Ustaz udah 50. Anak tua. Ya itu masih syab, tapi masih syab. Bahkan usia 40 itu seharusnya masa keemasan seseorang. Masa jaya-jayanya seseorang itu 40 tahun.
Makanya Nabi Muhammad itu juga demikian mendapatkan wahyu. Jadi Ini usia umur berapa? 60 itu baru disebut syekh. Usia 60 itu baru disebut syekh. Tapi tapi bukan berarti kalau misalkan usia 60 tapi masih sehat dan mampu, bukan berarti boleh tidak berpuasa, bukan seperti itu. Gitu ya. Kalau dari orang Indonesia sendiri tuh ya Ustaz ya, ada lansia pemula, lansia menengah, ada lansia gitu Ustaz. Gimana lagi tuh? Banyak banget tahapannya Ustaz. Tapi patokannya tadi 60 itu baru disebut syekh. Baik, Itu kalau di Indonesia ada perincian-perincian lagi. Itu. Kalau lansia pemula dari usia berapa sampai berapa? Ya itu Ustaz, batasannya tipis Ustaz. Batasannya tipis. Iya. Kalau ibu-ibu sudah masuk lansia pemula belum? Kalau saya lansia pemula Ustaz. Tapi kalau di dalam bahasa Arab dan dalam syariat Islam belum syekhoh kan, ya? Masih syabab ya Ustaz ya. Masih syabab. Alhamdulillah. Barakallah, jazakallah Afwan khair. Ustaz, Syukuran Ustaz, jazakallah khair. Bukankah untuk melaksanakan ketentuan yang diharuskan itu tidak dilihat dari usia ya, tapi lebih kepada bagaimana kekuatan fisik, bukan? Nah, sahih. Makanya Begitu, tadi Ustaz. saya bilang, makanya saya tadi bilang, misalkan ketika seseorang sudah sampai pada masa syekh, ketika sudah melampaui usia 60, tapi kalau masih mampu ya tetap harus mengerjakan puasa, wajib mengerjakan puasa kalau masih sehat bugar, gitu. Ya, karena mertua saya yang sekarang sih sudah tidak ada, sampai usia 90 pun beliau tidak pikun dan beliau juga melakukan semua apa yang disuruh tetap gitu. Alhamdulillah. Nah, Jadi tidak memasuki usia lansia otomatis jadi stop semua. Nah, bukan berarti kalau misalkan masuk usia syekhukhah itu berarti gugur semua kewajiban, enggak seperti itu. Maka tetap dilihat kondisinya. Gitu. Seperti halnya orang sakit yang mendapatkan rukhsah itu orang sakit yang gimana? Apakah misalkan orang sakit jantengan berarti dia boleh nggak puasa? Ya nggak juga kan, jadi sakit yang memberikan rukhsah itu adalah sakit yang dikhawatirkan kalau misalkan dia melaksanakan kewajiban itu akan membahayakan nyawanya atau akan memperparah kondisi sakitnya. Itu sakit yang mendapatkan rukhsah. Tapi itu pembahasan fikih ya. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan fikih. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Sekarang kita coba buka sebelum habis waktunya Ibu sekalian. Sekilas Ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan fikih. Tidak ada masalah Ibu ya? Masih ada sisa waktu sedikit. Nah, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan pengantar ilmu fikih. Al-Madkhal ila ilmu fiqh. Dan kita kemarin masuk di pembahasan pertama, yaitu definisi ilmu fikih. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya pengertian ilmu fikih itu bisa kita kelompokkan menjadi 3, baik secara bahasa atau secara syar'i atau secara istilah. Secara bahasa ini paling umum. Definisi secara bahasa ini paling umum. Al-fiqhu bima'ana al-fahmu. Jadi al-fiqhu itu maknanya pemahaman. Pemahaman secara umum, pemahaman terhadap sesuatu apapun, baik pemahaman itu secara detail atau tidak. Dalam semua hal, baik itu terkait dengan agama atau tidak. Gitu Bu ya. Adapun secara syar'i, maksudnya secara syar'i di sini kalau misalkan ada lafaz-lafaz atau istilah-istilah fikih yang disebutkan di dalil-dalil syar'i, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, maka maksudnya fikih di sana adalah semua ilmu terkait dengan permasalahan agama. Baik ilmu tersebut terkait dengan masalah akidah, yaitu keyakinan terhadap hal-hal yang gaib, atau terkait dengan perbuatan manusia, hukumnya apa? Dia kalau demikian berbuat demikian, hukumnya apa? Berbuat demikian dengan hukumnya apa? Atau misalkan terkait dengan adab dan akhlak, atau terkait dengan cerita-cerita terkait dengan Rasulullah misalkan. Jadi semua ilmu yang terkait dengan permasalahan agama, baik itu akidah, fikih, kemudian tafsir, sirah, hadis,
adab dan akhlak, Al-Quran, semuanya masuk ke dalam istilah fikih secara syar'i. Begitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad. Ada Adapun fikih secara istilah ini paling khusus, definisi paling khusus. Maksudnya fikih secara istilah di sini adalah istilah kalau disebut zaman sekarang ada istilah ilmu fikih. Maka maksudnya ilmu fikih itu apa? Yang dimaksud oleh para ulama, ilmu fikih di sini maksudnya adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i dari setiap perbuatan manusia. Apakah perbuatan seorang manusia ini hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau haram atau makruh, atau apakah amalannya ini sah atau batal. Nah, itu dibahas semuanya di dalam ilmu fikih. Ini secara istilah. Jadi kalau ada istilah ilmu fikih, nah di zaman sekarang, maka ini secara istilah ini. Pengertian secara istilah. Begitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Sudah bisa dibedakan, ya? Kemarin kita permisalkan dengan 3 lingkaran yang berbeda ukurannya. Lingkaran paling besar itu adalah pengertian secara bahasa. Di dalamnya ada lingkaran lebih kecil lagi, yaitu pengertian secara syar'i. Dan di dalamnya ada lingkaran ketiga yang paling kecil, yaitu adalah pengertian fikih secara istilah. Kemudian pembahasan ilmu fikih. Yang dibahas di dalam ilmu fikih itu apa saja? Tadi, perbuatan seorang hamba ditinjau dari segi hukumnya di dalam syariat Islam. Apakah perbuatan ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau batal, atau sah. Jadi perbuatannya, yang dihukumi itu perbuatan, bukan benda. Gitu Bu ya, kemarin kita permisalkan. Kalau ada pertanyaan, apakah hukum khamr itu apa? Maka pertanyaan ini salah. Yang betul, hukum minum khamr. Hukum minum khamr. Jadi minumnya itu yang dipermasalahkan hukumnya apa? Begitu ya Bu ya? Baik. Baik. Summa keutamaan ilmu fikih kemarin juga sudah kita bahas keutamaan ilmu fikih. Sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ilmu fikih itu bisa ditinjau dari 2 sisi. Ini keutamaan ilmu syar'i secara umum. Ini setiap ayat dan setiap hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu syar'i, keutamaan menuntut ilmu, maka itu juga menunjukkan keutamaan ilmu fikih. Seperti man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Semua dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, maka itu juga menunjukkan keutamaan ilmu fikih. Itu dalil itu ditinjau dari ilmu syar'i secara umum. Tapi ditinjau dari secara spesifik ilmu fikih itu sendiri secara khusus, maka kita kemarin sampaikan bahwasanya ilmu fikih ini adalah ilmu yang paling banyak dibutuhkan oleh umat manusia. Karena setiap perbuatan, manusia itu memang banyak dan aneh-aneh kan. Jadi pasti perbuatannya juga bermacam-macam, dan semua perbuatan umat manusia itu dihukumi di dalam syariat. Maka tidak heran kalau misalkan dalam kajian-kajian, dalam pembelajaran itu kalau yang ditanyakan paling banyak itu pasti permasalahan fikih. Yang ditanyakan paling banyak itu pasti permasalahan fikih. Jarang misalkan seseorang, misalkan ada yang bertanya kepada ustadznya, misalkan bertanya, Ustadz, ini misalkan di dalam ilmu hadis perawi ini riwayatnya diterima atau tidak? Ya, ada yang bertanya seperti itu. Hampir-hampir nggak ada. Tapi yang ditanyakan adalah terkait dengan amalannya. Ini secara syariat gimana? Gitu kan Ibu? Baik. Berikutnya Mas sekalian, pembahasan berikutnya adalah sumber dan landasan ilmu fikih. Sumber dan landasan ilmu fikih ini sebenarnya dibahas lebih rinci di dalam ilmu usul fikih. Jadi di sana ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu membahas tentang dalil, apa saja yang bisa dijadikan dalil di dalam fikih, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut.
dan bagaimana kedudukan seseorang atau kedudukan manusia terkait dengan interaksi dengan dalil. Di sana ada pembagian, ada mujtahid, ada muqallid. Baik. Kalau berbicara dengan dalil, jadi sumber dan landasan ilmu fikih di sini adalah dalilnya maksudnya. Jadi dalilnya yang bisa dijadikan dalil di dalam masalah fikih itu apa saja umat sekalian? Apa ya? Dari Ini ilmu saya fikih Al-Quran dan hadis, Ustaz. Al-Quran dan hadis, sahih, betul sekali. Tapi apakah itu saja umat sekalian? Ijtima ulama. Ijtima atau ijma? Ijma, afwan. Ijma, Ustaz. Ijtima kan kemarin kan beberapa tahun yang lalu. Afwan ya. Iya. Iya. Kalau itu tidak bisa dijadikan dalil kalau itu. Bukan ijma, tapi Iya, Ustaz. ijma. Nah, sahih. Nah, Kalau kias, Ustaz, kias bisa gak? qiyas sahih. Baik, fatahallah alaikunna jami'an. Jadi ibu-ibu sekalian, saya mungkin akan menyebutkan di sini ini mungkin cukup penting di masyarakat kita sekarang karena terkadang ada apa ya istilahnya itu? Terkadang itu sebagian masyarakat itu memahami fikih dan dalil di dalam masalah fikih itu terlalu sempit. Atau bahkan ada sebagian ustadz itu yang menggiring dan menyempitkan dalil di dalam masalah fikih. Kalau di dalam masalah akidah itu semuanya paham, insya Allah tahu. Di dalam masalah akidah yang bisa dijadikan dalil itu hanya Al-Quran, hadis, dan ijma para sahabat. 3 itu saja yang bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Al-Quran, hadis, dan ijma para sahabat. Bukan ijma seluruh ulama. Setelah masa para sahabat juga. Enggak. Tapi ijma para sahabat saja. Sudah titik. Itu yang bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah fikih bagaimana? Dalam masalah fikih itu banyak sekali yang bisa dijadikan dalil. Dan dalil yang oleh para ulama digunakan itu ada sebagian yang muttafaq, yang memang disepakati oleh semua ulama bahwasanya itu dalil. Ada yang mukhtalaf, ada yang sebagian menganggapnya sebagai dalil, ada yang bukan. Jadi sudut pandang yang berbeda. Dan kalau dibagi berdasarkan apakah dalil ini naqli, maksudnya naqli itu diriwayatkan, atau dalil ini merupakan kesimpulan dari dalil-dalil secara umum. Maka di sana ada istilahnya dalil naqli dan ada dalil aqli. Dalil naqli dan aqli. Naqli itu dari kata naqala, berpindah, karena diriwayatkan. Aqli itu dari kata aql, karena ini kesimpulan menggunakan akal. Baik, dalil naqli, di antara dalil naqli itu ada Al-Quran, kemudian as-sunnah atau hadis, kemudian ada ijma. Ijma itu apa ibu sekalian? Ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama pada suatu zaman, dalam permasalahan syariat tertentu. Maksudnya kalau kesepakatan seluruh ulama pada suatu zaman setelah Rasulullah maksudnya. Kalau di zaman Rasulullah nggak boleh ijma, harus berdasarkan keputusan Rasulullah. Jadi kesepakatan para ulama pada suatu zaman, kesepakatan seluruh ulama pada suatu zaman setelah zaman Rasulullah dalam perkara tertentu. Gitu Ibu ya. Itu ijma. Tertentu di sini perkara agama kan, Ustaz? Nah, karena tadi kita membahas masalah fikih itu perbuatan manusia. Gitu kan, Mas? Nah, jadi perbuatan ini hukumnya gimana? Perbuatan ini hukumnya gimana gitu. Nah, karena semua perbuatan manusia itu dihukumi di dalam agama. Nggak ada yang enggak, ya atau ya. Di sana ada pemikiran sekuler yang dihembuskan di masyarakat Islam. Seperti apa? Misalkan pemerintahan itu nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Lah, dari zaman dahulu Rasulullah itu sudah mengatur. Kehidupan bernegara itu juga diatur dalam syariat. Gitu ya, Bapak ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Nah, Ustaz, semua perbuatan itu dihukumi secara syariat ya, Ustaz ya? Semua perbuatan kita. Nah, sahih. Kenapa saya jadi takut ya, Ustaz ya, dengar kata-kata itu?
Kenapa Nah, saya jadi takut ya dengar kata-kata itu? ya, naam, maksud saya dihukumi di dalam syariat itu bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi dihukumi sunnah, bisa jadi hukumnya mubah. Mubah itu boleh, bisa jadi hukumnya mana Makruh. makruh atau haram. Tapi meskipun sebenarnya kebanyakan itu hukumnya mubah. Jadi jangan jadi takut. Oh ini, wow, ini menakutkan ya kan begitu. Kebanyakan itu hukumnya mubah. Masih itu syariat itu bukan sesuatu yang menakutkan karena masih hal yang mubah itu masih mayoritas daripada hal yang diharamkan. Itu kan Ibu ya? Baik. Nastamir. Termasuk juga hukum afan. Termasuk juga dalil maksud saya. Dalil naqli termasuk adalah qaulus sahabi, pendapat sahabat, pendapat sahabat Rasulullah. Tapi di sana sebenarnya ada rincian yang dimaksud pendapat sahabat di sini yang bisa dijadikan dalil oleh sebagian ulama itu pendapat sahabat bukan berarti semua pendapat sahabat. Tapi pendapat sahabat itu ada macam-macamnya. Ada pendapat sahabat yang merupakan ya, pendapat individu yang apa sahabat-sahabat yang lain itu menyelisihinya. Jadi ada khilaf di kalangan para sahabat. Maka yang seperti itu tidak bisa dijadikan dalil. Ada juga kalau misalkan kesepakatan semua sahabat maka itu masuk dalam ijma ulama ya kan Ibu ya. Tapi yang dimaksud qaulus sahabi atau mazhabus sahabi di sini adalah pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain menyelisihinya. Maka sebagian ulama mengatakan itu bisa dijadikan dalil. Baik. Ada juga yang merupakan dalil naqli adalah syar'u man qablana, syariat umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang tidak disebutkan di dalam syariat kita ada yang apakah syariat ini dihapus atau tetap berlaku. Itu syar'u man qablana. Kemudian termasuk dalil aqli, dalil yang berdasarkan akal, itu ada qiyas pertama. Qiyas. Mayoritas ulama menganggap bahwasanya qiyas itu adalah dalil. Menganggap bahwasanya qiyas itu dalil. Naam di sana ada yang tidak menerima qiyas, tapi para ulama juga sepakat bahwasanya mazhab ini adalah mazhab yang tidak boleh diikuti. Yaitu mazhabnya Ahlul Zahir. Disebut mazhabnya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu tidak menerima qiyas. Tidak menerima qiyas, tapi para ulama sepakat mazhab Ahlul Zahir ini tidak boleh diikuti. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahad? Baik. Kemudian di sana juga beberapa sebagian ulama di antaranya ulama dari mazhab Maliki itu juga misalkan menggunakan dalil-dalil seperti maslahah mursalah, kemaslahatan. Kemudian ada istihsan, memandang sesuatu itu baik. Kemudian ada istishab. Istishab itu mengembalikan pada hukum asal. Mengembalikan sesuatu kepada hukum asal. Dan mungkin sebagian di permasalahan-permasalahan fikih itu juga kalau kita perhatikan itu ada hal-hal yang disebutkan dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih itu berdasarkan istiqra. Istiqra itu apa? Penelitian. Jadi misalkan apa? Misalkan di sana Al-Imam Syafi'i itu biasanya menyebutkan rahimahullah misalkan masalah haid. Usia paling cepat haid itu misalkan 9 tahun. Kemudian paling lambat sekian tahun. Kemudian masa haid paling cepat itu sehari semalam. Kemudian paling lama itu sekitar misalkan 15 atau 16 hari. Dan paling banyak wanita itu haid selama 6 atau 7 hari. Kebanyakan wanita. Itu berdasarkan apa? Kalau kita cari di dalam Al-Quran tidak ada. Kita cari di dalam hadis tidak ada. Tapi itu berdasarkan istiqra, penelitian beliau. Gitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Wadih. Insyaallah. Baik. Kemudian hukum mempelajari ilmu fikih Mas sekalian. Hukum mempelajari ilmu fikih itu apa? Maka kita harus memahami bahwasanya ilmu fikih itu banyak sekali cabang-cabang. Ya kan Ibu ya? Permasalahannya banyak sekali.
Di sana ada yang terkait dengan masalah ibadah, ada yang terkait dengan masalah muamalah, perniagaan, ada yang terkait dengan masalah nikah, ada yang terkait dengan masalah jinayat atau tindak kriminal. Maka di sana ada permasalahan-permasalahan fikih yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Dan itu adalah yang terkait dengan sah tidaknya amalan kita. Seperti apa? Mempelajari misalkan tata cara sholat, sifat sholat, tata cara sholat. Ini hukumnya fardu ain, mempelajarinya itu hukumnya fardu ain, termasuk juga misalkan thaharah, wudu. Ini hukum mempelajarinya fardu ain. Jadi seseorang berdosa tidak hanya kalau misalkan meninggalkan sholat, tapi tidak mempelajari fikih sholat itu juga berdosa. Karena hukum mempelajarinya fardu ain. Begitu ya Bu ya? Wadih. Ini sudah malam, nampaknya suaranya sudah mulai. Baik. Tapi ada juga beberapa permasalahan fikih di sana yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah bagaimana? Kalau sebagian orang sudah mempelajarinya, maka bagi sisa orang yang lain itu tidak wajib, gugur kewajibannya. Fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini bisa berlaku menjadi wajib juga bagi sebagian yang lain. Misalnya terkait zakat saham misalkan. Bagaimana menzakati saham misalkan. Tidak semua orang mempunyai saham. Maka tidak semua orang wajib mempelajarinya. Tapi kalau orang yang mempunyai saham dan dia wajib baginya untuk mengeluarkan zakat saham, maka dia wajib mempelajari zakat saham. Gitu Bu ya? Wadah masih kalian? Ada insyaallah. Allah kemudian. Baik. Insyaallah tidak ada masalah di sini dan sedikit lagi. Ini sudah lewat 5 menit ya. Untuk pembahasan kedua, fase-fase yang dilalui ilmu fikih. Ilmu fikih umat sekalian itu melalui perkembangan dan fase-fase. Tidak misalkan dari zaman Rasulullah sudah misalkan menjadi apa yang kita temukan saat ini, zaman kita ini. Jadi mempunyai fikih itu mengalami perkembangan dan fase-fase. Ya, kita kelompokkan di sini menjadi 4 fase. Yang pertama adalah asru tasyri' atau masa diturunkannya syariat. Maksudnya masa diturunkannya syariat di sini adalah masa sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi sampai wafat beliau di tahun 11 Hijriah. Ini adalah masa diturunkannya syariat. Masa diturunkannya syariat. Maka setelah itu tidak ada pembentukan syariat lagi. Ya kan Ibu ya? Dibentuk syariat itu di masa kenabian Rasulullah saja. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada pembentukan syariat, tidak ada diturunkan wahyu lagi. Kan di sana tidak ada orang menentukan syariat lagi. Baik. Untuk masa berikutnya adalah masa sebelum munculnya madhab-madhab. Qabla zuhuril madahib. Fase ini mencakup masa sahabat, kemudian masa tabi'in, dan awal-awal masa tabi'ut tabi'in sebelum betul-betul nampak jelas terbentuknya madhab-madhab. Gitu ya Bu ya? Kurang lebih masa ini setelah wafatnya Rasulullah SAW sampai kurang lebih tahun 100 Hijriah. Gitu ya Bu ya? Kemudian umat sekalian di fase ketiga di sana adalah masa munculnya madhab-madhab fikih. Dan di sana insya Allah akan kita pelajari bahwasanya madhab fikih itu tidak hanya 4 pada dasarnya. Dan banyak madhab fikih. Dan kebanyakan madhab fikih itu muncul di masa tabi'ut tabi'in. Kebanyakan muncul di masa tabi'ut tabi'in. Meskipun sebenarnya cikal bakal madhab itu sudah ada di masa sahabat. Cikal bakal madhab itu sebenarnya sudah ada di masa sahabat. Tapi betul-betul nampak madhab-madhab seperti yang kita sebut sekarang, misalkan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu kebanyakan di masa tabi'ut tabi'in. Gitu Ibu ya. Dan itu kurang lebih dari setelah tahun 100 Hijriah sampai 1000. Dan ini nanti akan kita bahas sampai masa kurang lebih masa dekat-dekat dengan masa kita 1300 Hijriah.
Dan insya Allah akan kita bahas juga fase keempat, yaitu fase setelah 130 Hijriah, 1300 Hijriah, sampai masa kita saat ini, zaman sekarang. Karena di fase keempat ini muncul gerakan-gerakan fikih yang sebenarnya tidak nampak sebelumnya. Muncul pergerakan-pergerakan yang tidak ada sebelumnya. Dan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Insya Allah akan kita bahas di fase keempat. Dan untuk tahun-tahun yang kita sebutkan di sini, untuk fase kedua, ketiga, dan keempat di sana, ini berdasarkan perkiraan Ibu sekalian. Yang pasti itu adalah fase pertama di sana, wafatnya Rasulullah di tahun 11 Hijriah. Tapi untuk tahun-tahun yang berikutnya di sana, fase kedua, tiga, dan empat itu takribi atau perkiraan. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwasanya madhab itu betul-betul secara pasti terbentuk pada tahun sekian, pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Karena madhab itu terbentuk secara alami, sedikit dengan proses sedikit demi sedikit. Tidak seperti misalkan masa pemerintahan Khalifah Fulan, misalkan ini diangkat di tanggal ini, tahun ini, bulan ini. Misalkan bisa kita sebutkan seperti itu. Tapi kalau madhab tidak bisa kita tentukan secara pasti. Gitu Ibu ya? Wa'alaikum sekalian. Baik. Mungkin sampai di sini dulu umahan sekalian. Saya minta maaf, ini sudah lebih 9 menit. Hampir 10 menit. Nah, saya minta maaf, ini sebagian OHAD sudah izin meninggalkan majelis. Kita cukupkan sampai di sini. Maksudnya hal min soal qaula nakhtim. La yujad Ustaz. La yujad. Ya, Ustaz. Apa nama sekalian? Ini belajarnya selalu molor-molor. Jadi semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, in kana laisa ladaikum soal. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan umat sekalian, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan saleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan saleh, dan semoga kelahiran mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam semua urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada seluruh umat Islam yang memperjuangkan agamanya dan haknya dimanapun juga, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan katsiran Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.